Salam sejahtera untuk kita sekalian, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih kita warga jemaat GPIB Sebuat Bogor. Jumpa lagi di dalam program Sapaan Malam Sebaot edisi 22 Oktober 2020 di hari Kamis saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sama-sama boleh Engkau pelihara hingga saat ini, dan kami menggunakan waktu sejenak sebelum kami beristirahat untuk kami boleh disapa oleh firman-Mu dalam program malam ini. Berkati kami, urapi kami, ajari kami, berikan kami pengertian Tuhan, terlebih kerinduan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Bersabdalah dalam Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit dari kita yang mengalami masalah dalam berkomunikasi, baik di keluarga, baik di tengah lingkungan pekerjaan, baik juga di tengah pertemanan, atau juga di pelayanan. Komunikasi seringkali menjadi masalah utama. Ketika ia tidak tuntas, ketika ia tidak tersampaikan dengan baik, lalu dipahami juga dengan tidak baik, akhirnya mendapatkan pemaknaan yang salah. Pemaknaan yang bisa saja disalah mengerti, akhirnya membawa kesalahpahaman dan terjadi friksi atau terjadi pergesekan. Ibu bapak, saudara, manusia mengalami keterbatasan akan hal tersebut. Yang perlu kita pahami pada malam ini adalah ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita ada satu pribadi yang tidak pernah lelah mau berkomunikasi dengan kita. Kita mungkin ada kekurangan dalam memahami komunikasi dengan orang lain, atau yang terjadi malah kita lebih banyak berbicara daripada mendengar. Nah, dalam iman, kita kembali diajarkan oleh pembacaan kita malam ini, melalui apa yang dituliskan oleh Daud ketika ia mau menceritakan tentang kuasa Allah, tentang kuasa Tuhan yang ia sembah, yang ia layani, yang ia berikan terbaik dalam hidupnya. Daud menceritakan bahwa alam semesta, langit, cakrawala itu merupakan bukti yang tidak pernah berhenti menceritakan tentang siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Alam memberikan suatu narasi kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, dan ia mampu melakukan, mengadakan, dan ia mampu berbuat apapun. Oleh karena itu, Daud dengan tegas mengatakan dalam pembacaan kita, tidak ada yang sedikit pun terlewatkan, diceritakan oleh alam, oleh cakrawala, melalui keberadaan mereka tentang Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi dengan Tuhan,
Kembali ada pertanyaan kepada kita. Kalau saja Allah tidak pernah lelah berkomunikasi dengan kita, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga selalu berkomunikasi dengan Allah? Ada kalanya kita yang dalam pasangan, jika tidak berkabar, tidak memberikan berita, lalu kemudian marah. Bahasa orang sini mah pundung. Lalu kemudian ya begitu deh. Dan bertanya, kok nggak ada kabar? Kok nggak ada berita? Kenapa HP-mu mati? Kenapa pesan saya lewat WA kah, lewat media sosial lain kah, nggak direspon? Kenapa cuma dibaca, nggak dibalas? Artinya, dalam komunikasi virtual pun kita mau supaya kita mendapat respons. Mari malam ini saya mau mengajak kita menyelami perasaan Tuhan. Menyelami Ia yang dengan segala kemegahannya, kemuliaannya, yang dengan segala kesabarannya mau berkomunikasi dengan kita. Apakah kita mau merespons yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan sebagai respon dari komunikasi kita dengan Ia? Yang pertama, ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama pahami bahwa ketika Allah yang dengan segala kemuliaannya mau berkomunikasi dengan kita, apa kabar dengan kita? Apakah kita mau merespons apa yang Tuhan komunikasikan kepada kita? Dan ketika Ia pakai kita juga sebagai pelayannya, baik di rumah, baik di kantor, baik di lingkungan masyarakat atau di persekutuan di gereja, apa yang kita mau buat sebagai bentuk kita merespons apa yang Tuhan komunikasikan kepada kita? Atau mungkin seringkali kita yang egois, kita yang selalu menutup mata, menutup telinga, menutup hati kita ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita malah mengutamakan apa yang menjadi bagian hidup kita di dunia. Entah itu ego kita, entah itu kekhawatiran kita, entah itu segala amarah, dendam, dengki, iri, dan segala macam. Sehingga Allah yang berbicara kepada kita, kita tidak dapat mendengarnya. Mari pahami, Tuhan kita selalu sabar menunggu kita untuk mendengar suaranya. Yang kedua, ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, di situ juga harus ada efek, harus ada imbas, harus ada sesuatu yang terjadi. Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia mengalami perubahan secara drastis. Ia tidak lagi menjadi manusia lama, ia menjadi manusia baru. Dan banyak tokoh di dalam Alkitab yang ketika bertemu dengan Tuhan, mereka mengalami sesuatu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengalami sesuatu saat berjumpa dengan Tuhan? Adakah tutur kata kita, tingkah laku kita, kemudian segala apa yang ada pada kita, itu mencerminkan buah yang baik, mencerminkan bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik juga untuk sesama. Pohon dikenal karena buahnya. Kita manusia dikenal juga karena buah kita. Mari berikan buah yang baik sebagai bukti bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, buat kami mengerti, ajari kami Tuhan. Dan mampukan kami untuk memiliki hati yang rindu melakukan segala kehendak Tuhan. Bapa berkati
untuk saudara kami yang saat ini menderita karena terinfeksi virus corona. Berkati mereka juga yang menderita karena penyakit yang lain. Pelihara, pulihkan, sembuhkan mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Begitu juga para medis, tenaga kesehatan yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Tuhan berkati. Kami berdoa buat setiap kami yang mengikuti program ini, Engkau juga tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik di dalam hari lepas hari. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya itu juga boleh memberikan satu efek yang baik kepada kami. Berkati keluarga kami, berkati masa depan anak dan cucu kami. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh dalam keadaan sehat dan Tuhan mau jauhkan kami dari apa yang menjadi pergumulan kami, yaitu virus corona. Berikan kekuatan Tuhan, imun yang baik untuk kami, sehingga kami mampu untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami, jemaat-Mu Tuhan, Sebot Bogor. Tolong Tuhan, berkati pelayanan yang ada, begitu juga persekutuan dan kesaksian. Juga Tuhan berkati untuk bangsa negara kami. Engkau juga hadir di tengah pergumulan bersama para pemimpin kami, dan kami pun melakukan yang terbaik sebagai warga masyarakat. Kami akan istirahat, kami menyerahkan istirahat kami Tuhan, dan tolong jagai kami ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Berkatilah mereka yang mengasihi kami, berkati juga Tuhan mereka yang membenci kami. Semua doanya kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara, perjumpaan kita malam ini. Tetaplah kita berada dalam kesehatan yang terbaik, menjaga protokol di mana kita ada, dan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom.